Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 52 sampai dengan 58 pada bagian pembahasan yang kedua. Telah kita baca ayat-ayat ini, yaitu yang bercerita tentang kisah Nabi Isa dengan kaumnya yang beriman dan kaum yang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau para sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Wa amal ladina amanu wa amilus solihat fayuwafihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Inilah ayat-ayat yang sudah kita jelaskan tentang mufradat lughawiyah, arti kosakata secara bahasa, kemudian juga kesesuaian antara ayat-ayat ini dan paragraf sebelumnya, dan juga sebagian tentang tafsir dan penjelasannya. Kita akan lanjutkan tentang penjelasan dari ayat-ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
tentang tipu daya dan konspirasi sekelompok dari kaum Bani Israel yang membunuh Nabi Isa alaihissalam. Konspirasi mereka ini diawali dengan mengadukan isu tidak benar kepada sang raja waktu itu, juga kafir, bahwa ada seorang laki-laki yang maksudnya adalah Isa yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang, mengagitasi, mempengaruhi dan menghasut mereka agar membangkang kepada sang raja, merusak kondisi rakyat dan menghancurkan hubungan antara orang tua dan anak. Ini adalah tipu daya dan konspirasi mereka untuk membunuh Nabi Isa dengan cara menyewa pembunuh bayaran yang akan membunuh Nabi Isa ketika sedang lengah. Jadi pada saat itu Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel, yang lebih tepat adalah mereka ini orang-orang Yahudi. Kalau Bani Israel yang dinisbatkan kepada putra-putranya Yakub, Israel adalah nama lain daripada Yakub. Ini sebelumnya mereka telah mendapatkan kemuliaan dengan diutusnya para nabi dan rasul kepada mereka. Ada Nabi Musa, kemudian juga ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain-lain. Mereka ini kaum yang mendapatkan banyak sekali kenikmatan, tetapi dalam sejarahnya mereka kaum yang banyak membangkang kepada para rasulnya. Dan dalam hal ini mereka tidak menerima risalah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sejak Maryam mengandung kemudian melahirkan, mereka sudah tidak nyaman, tidak mau menerima risalahnya Nabi Isa, dan mereka dengan penuh kesombongan serta pembangkangan bermaksud untuk melakukan perlawanan ini. Puncaknya mereka ingin membunuh Nabi Isa, tetapi tidak ada alasan yang jelas. Mereka juga kesulitan untuk mencari di mana tempat bersembunyi Nabi Isa, dan menurut beberapa riwayat yang masyhur di kalangan ulama bahwa di antara 12 orang Hawariyin itu ada yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Jadi, tapi ini ulama khilafiyah ya. Menurut riwayat masyhur itu yang berkhianat ingin memberikan semacam tawaran ya kepada orang-orang Yahudi. Kalau bisa menunjukkan tempat persembunyian Isa, mau dikasih apa ya? Imbalannya duniawi lah intinya itu ya. Dengan imbalan yang banyak, akhirnya ditunjukkanlah persembunyiannya Nabi Isa saat itu. Jadi mereka bermaksud untuk mengadu domba antara raja dengan Nabi Isa. Ya ini kelompok yang maksudnya Nabi Isa dan para kelompoknya ini dituduh melakukan semacam pembangkangan atau perlawanan kepada raja, padahal aslinya tidak. Jadi akhirnya raja pun juga terpengaruh dengan hasutan dari orang-orang Yahudi itu. Kalau di sini disebutkan menyewa pembunuh, kalau di riwayat lain disebutkan mereka mengepung tempatnya Nabi Isa tersebut karena memang sudah ditunjukkan oleh Yudas tersebut ya, dan akhirnya mereka menangkap seseorang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Menurut riwayat yang masyhur yang diserupakan Yudas itu, tapi menurut Ibnu Katsir tidak dipastikan siapa orangnya ya. Allahu a'lam, kita tidak bisa memastikan. Jadi yang jelas di sini Allah Ta'ala mementahkan dan menggagalkan konspirasi serta rencana busuk mereka tersebut. Tatkala sang raja mengutus beberapa orang untuk mencari dan menangkap Nabi Isa untuk disalib dan disiksa hingga mati, maka kemudian tatkala mereka telah mengepung tempat tinggal Nabi Isa dan mengira bahwa mereka pasti akan berhasil menangkapnya, maka ketika itu Allah menyerupakan salah seorang di antara orang-orang yang bersama Nabi Isa saat itu menyerupakannya dengan Nabi Isa. Begitulah Allah akhirnya
menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari mereka dan mengangkatnya ke langit. Inilah, jadi Nabi Isa diangkat di langit, diselamatkan, dan salah satu dari para muridnya itu diserupakan, yang kalau dari runtutan kisah pengkhianatan tersebut yang paling logis adalah Yudas itu, ya. Allahu a'lam. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat rencana dan paling kuasa merealisasikannya, paling baik dan kuat buatannya, paling kuasa untuk menimpakan keburukan kepada mereka, menyempurnakan hikmahnya, melaksanakan kehendaknya, dan membiarkan mereka berada dalam kesesatan dan kekeliruan prasangka, karena mereka memiliki keyakinan telah berhasil menangkap orang yang menjadi target mereka dan berhasil merealisasikan keinginan mereka untuk membunuhnya. Padahal yang mereka tangkap dan mereka bunuh sejatinya bukan Nabi Isa, akan tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Abu Hayyan berkata, maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi balasan. Orang-orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, sedangkan para pelaku kejelekan dibalas dengan adil sesuai dengan perbuatan mereka. Karena dalam semua ini apa yang diperbuat Allah adalah hak, yaitu adalah kebenaran. Sedangkan al-makruh, tipu daya yang dilakukan manusia bisa dikatakan semuanya merupakan bentuk perbuatan yang batil. Jadi memang ada perbincangan di kalangan ulama akidah tentang penisbatan kata makar dan hal-hal yang negatif itu sebenarnya tidak bisa dinisbatkan menjadi sifat Allah, ya. Tetapi kata-kata yang seperti itu dimaksudkan untuk menjadi pembelajaran, yaitu akibat buruk, dampak buruk dari perbuatan manusia sendiri. Wa makaru wa makarullah. Manusia berbuat makar, Allah pun membalas makarnya itu, membalas konspirasinya. Jadi bukan Allah yang memulai, tapi manusialah yang mulai melakukan perbuatan buruk itu. Kemudian Allah menjelaskan tentang dirofa atau diangkatnya Nabi Isa ke langit dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkan wahai Muhammad ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, sesungguhnya kami memberikan ajalmu atau usia hidup secara sempurna dan aku mengangkatmu kepadaku. Hal ini mengandung berita gembira kepada Nabi Isa bahwa dirinya diselamatkan dari konspirasi dan rencana musuh mereka untuk membunuhnya. Para ulama tafsir memiliki dua pandangan seputar tafsir atau takwil dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat bentuk takdim atau mendahulukan dan takhir atau mengakhirkan. Maksudnya adalah mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan. Dalam hal ini adalah kata mutawaffika. Dan sebaliknya mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan. Dalam hal ini adalah kata rafi'uka wa mutahhiruka. Jadi kira-kira takwil atau tafsir ayat ini adalah inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa mutawaffika ba'da an tanzila minas sama. Sesungguhnya aku mengangkatmu kepadaku, membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan mematikanmu setelah kamu turun dari langit. Ini takwil atau tafsir dari ayat yang kita baca tadi, ya, yang mutawafika di sini harusnya diakhirkan, bukan diletakkan di awal, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, ya. Kalau ayat yang kita baca tadi adalah bahwa mutawafika itu pada saat ya, ini mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Kalau takwilnya mutawafika di sini harusnya di belakang, ya, bukan di depan, ya. Jadi memang ada dua penafsiran di sini. Jadi tafsir yang pertama mutawafika itu harusnya diakhirkan. Maknanya adalah nanti setelah turun dari langit, maksudnya
di akhir ya, menjelang akhir zaman, menjelang hari kiamat, itu setelah Nabi Isa diturunkan dari langit untuk punya misi, nanti kita jelaskan dalam hadis disebutkan, itu baru Allah mematikan yang sesungguhnya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti meninggal. Adapun Nabi Isa saat ini diangkat ke langit, ini hanya sementara. Pada saatnya nanti setelah misinya selesai, beliau juga mutawafika, dimatikan oleh Allah Ta'ala. Ini tafsir yang pertama, bahwa mutawafika harusnya diakhirkan. Sedangkan maksudnya adalah Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, jiwa dan raganya dalam keadaan hidup. Di akhir zaman nanti ia akan turun kembali ke bumi untuk menegakkan syariat Islam. Kemudian setelah itu Allah mematikannya. Bentuk takwil atau penafsiran ini adalah seperti yang dijelaskan oleh beberapa hadis sahih. Di antaranya sabda Nabi SAW, Inna Isa lam yamut wa innahu raji'un ilaikum qabla yaumil qiyamah. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam belumlah meninggal, belum mati. Wa innahu raji'un, sesungguhnya dia akan kembali ilaikum kepada kalian qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Nah, ini menguatkan daripada penafsiran yang pertama, bahwa harusnya ada pentakhiran ya daripada kalimat tersebut. Sedangkan penafsiran yang kedua, bahwa kata at-tawaffi di dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah arti asalnya, yaitu mematikan. Sedangkan yang dimaksud ar-raf'u di dalam ayat ini adalah mengangkat ruh dan kedudukan atau martabatnya, bukan tempatnya. Seperti firman Allah Ta'ala tentang Nabi Idris yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 57. Juga firman Allah tentang kaum mukminin di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang kuasa. Surat Qamar ayat 55. Jadi makna ayat ini adalah, sesungguhnya aku mematikanmu dan menjadikanmu setelah mati di tempat yang tinggi dan luhur. Namun kebanyakan para ulama lebih menguatkan dan mendukung bentuk takwil yang pertama tadi. Ada sebagian ulama, tepatnya bernama Rabi' bin Anas, mengatakan yang dimaksud al-wafa di dalam ayat ini adalah tidur, seperti firman Allah di surat Al-An'am ayat 60 yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Kemudian surat Zumar ayat 42 ini juga sudah kita baca, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum dimatikan ketika dia waktu tidur. Jadi ini bisa disebut tafsir yang ketiga, bahwasanya mutawafika itu bermakna menidurkan. Rasulullah jika bangun dari tidur, maka beliau mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Imam Al-Qurtubi berkata, pendapat yang benar adalah bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit tidak dalam keadaan mati dan tidak pula dalam keadaan tidur. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam At-Tabari dan pendapat yang benar yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala menyebutkan kisah seputar penyaliban dan pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit di dalam beberapa ayat lain, yaitu penggalanya di surah Al-Maidah ini, yaitu wa bi kufrihim wa qaulihim ala maryam buhtanan azima. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Jadi mereka menuduh Maryam sebagai perempuan yang tidak benar dan lain-lain, itu tuduhan yang sangat keji. Wa qaulihim inna qatalnal masih ibna Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah. Dia adalah seorang Rasulullah. Wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, sesungguhnya
mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Ma lahum bihi min ilm illa ba'dhan wa ma qataluhu yaqinan. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi ketika mereka telah berhasil mengepung dan menangkap seseorang yang mirip dengan wajahnya Nabi Isa, ketika ditangkap ternyata jumlah mereka itu hanya 12. Harusnya ketika plus dengan Nabi Isa sesungguhnya sebagai gurunya kan 13. Ternyata mereka hanya menemukan 12 orang. Harusnya 13. Nah, tetapi karena yang ditemukan itu yang mirip, ya itu yang ditangkap. Nah, inilah menjadi ikhtalafu fihi. Mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bukan ini, ada yang mengatakan ini. Jadi malahum bihi, mereka tidak punya pengetahuan tentang walaupun Yudas sudah membela diri, tetapi mereka tetap tidak percaya, dituduh dialah adalah sebagai Isa. Ini merupakan balasan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Barrafa'allahu ilaihi wa kana Allah azizan hakimah, tetapi Allah telah mengangkat Isa kehadiratnya. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Wa in min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Nanti ada penjelasannya ya. Ini terjadi bukan waktu itu, tapi pada saat nanti akhir zaman. Karena pada saat itu dikisahkan ya, pada akhir zaman ketika Nabi Isa diturunkan, maka tidaklah ada seorang pun yang menghembuskan nafasnya tentang Nabi Isa ini, kecuali kalau dia kafir maka dia dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia mukmin maka masih ya bisa bertahan. Maksud ayat 159 dari surah An-Nisa di atas adalah bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali ia beriman kepada Isa, yaitu ketika ia turun kembali ke bumi sebelum hari kiamat nanti. Ketika itu semua ahli kitab akan beriman kepada Isa, karena ketika itu Nabi Isa akan menghapus jizyah atau upeti atau pajak dan tidak akan menerima kecuali Islam. Kemudian Allah menjelaskan beberapa bentuk pemuliaan lainnya terhadap Nabi Isa. Itu Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, membenarkan ucapan-ucapannya dan mengikuti agamanya. Allah akan menjadikan mereka ini orang-orang yang menang dan unggul atas orang-orang kafir. Maksudnya mereka dijadikan orang-orang yang lebih tinggi dan luhur daripada orang-orang kafir. Keunggulan ini kemungkinan bersifat rohaniyah. Maksudnya mereka lebih tinggi dan unggul dibanding orang-orang kafir dalam hal keluhuran akhlak, kesempurnaan perilaku, dekat kepada kebenaran dan jauh dari kebatilan. Atau kemungkinan bersifat duniawi, maksudnya mereka adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas orang-orang kafir. Namun keunggulan yang bersifat duniawi ini bukanlah sesuatu yang berkesinambungan dan terus-menerus berlaku di setiap waktu. Yang mana kenyataan ini menguatkan bahwa keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan yang bersifat rohaniyah atau ma'nawiyah, bukan yang bersifat duniawi. Keunggulan dalam hal akidah, luhurnya akhlak dan budi pekerti, kuatnya hujjah dan luhurnya derajat akan terus dimiliki oleh orang-orang yang beriman hingga hari kiamat. Jadi kalau di surat Al-Baqarah banyak menceritakan ya tentang keutamaan orang-orang Bani Israel, ya mereka sifatnya sementara mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan umat-umat lain pada saat dulu, berlaku pada saat dulu. Ketika kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW itu hadir, maka kemuliaan itu berpindah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, itulah yang berlaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian setelah itu tempat kembali kalian semua adalah kepadaku.
pada hari kebangkitan. Lalu aku akan memutuskan di antara kalian perkara-perkara agama yang kalian selalu berselisih tentangnya. Jadi ini menjadi evaluasi peringatan bagi kita semuanya ya, tentang perbedaan dalam masalah beragama. Tidak perlu untuk saling mengklaim yang paling benar, yang paling lurus, yang lain tidak benar ya. Karena keputusannya bukan di sini, bukan di dunia. Keputusannya nanti baru tahu di akhirat. Walaupun tetap ada keyakinan kita memilih pendapat tertentu sesuai dengan kenyamanan ya, dan dalil yang ada, kita pilih silakan ya. Tapi kalau memastikan yang paling sahih, yang paling lurus, ya Allahu a'lam, tidak bisa ya. Nanti baru pengadilan akhirat, fa'ahkumu bainakum ini, Allah membuat sebuah keputusan di akhirat itu. Selama di dunia dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah, yang mengandung debatable ya, bisa diperdebatkan, didiskusikan, ya dicari titik temu lah ya. Tidak menjadikan perselisihan atau bahkan menjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Fa'amal ladzina kafaru fa'athibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Kemudian Allah menjelaskan balasan bagi orang yang benar dan yang salah. Adapun orang-orang yang kufur kepada Nabi Isa dan mendustakannya, mereka adalah kaum Yahudi. Maka karena dosa-dosa mereka, bagi mereka siksa di dunia berupa menjadi umat yang hina, ditindas dan dibunuh, ditawan, dan mereka dijadikan umat yang dikuasai oleh umat yang lain. Sedangkan di akhirat mereka disiksa dengan api neraka jahanam. Di akhirat kelak mereka tidak menemukan seorang pun yang bisa menolong. Tidak ada penolong kecuali Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberikan syafaatnya, didistribusikan sebagian kepada para nabinya dan juga kepada orang-orang yang beriman dengan izin Allah. Kemudian ada pun orang-orang yang beriman, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffi ujurahum wallahu la yuhibbudz dzalimin. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, membenarkan kenabiannya, membenarkan apa yang ia bawa dari Tuhannya, mereka mengerjakan amal soleh dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka secara penuh dan utuh tanpa sedikit pun terkurangi. Kemudian Allah menegaskan dan menguatkan kembali penjelasan tentang balasan bagi orang-orang yang kafir, yaitu bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya Allah membalas mereka dengan hukuman yang sesuai dan pantas mereka terima secara adil, atau maksudnya Allah tidak ingin menzalimi orang-orang yang berbuat zalim dengan menyiksa mereka lebih dari apa yang pantas mereka terima. Dalam diskusi dikatakan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman ini terlarang atas kalian, maka jangan sampai kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Jadi Allah adalah Zat yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maka bala syahidna betul ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Zat yang maha adil. Jadi tidak ada yang melebihi keadilan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada misalnya teguran-teguran ya, pelajaran-pelajaran, ada seseorang yang mengeluh tentang sempitnya rizki, tentang banyaknya cobaan, banyaknya musibah dan sebagainya, maka itu dikembalikan evaluasinya kepada dirinya sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpa kepadamu berupa kebaikan itu adalah datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu berupa keburukan, maka itu adalah akibat buruk dari perbuatan kita sendiri. Jadi itulah balasan yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita tanam dulunya. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya kembali kepada diri kalian. Wa in asatum falaha.
kalau kalian berbuat buruk, kembalinya keburukan juga kepada kita sendiri. Jadi kalau ada segala sesuatu yang kita tidak nyaman, berupa rasa sakit, berupa ujian-ujian yang lain, maka itu adalah dikarenakan dampak-dampak dari perbuatan kita sendiri. Maka mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan, ya, mohon ampun, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengisahan tentang Nabi Isa ini kami kisahkan kepada Muhammad. Kisah ini merupakan bukti yang jelas dan kuat akan kebenaran kenabian. Karena kisah ini termasuk di dalam kandungan Al-Quran yang penuh hikmah, yang menjelaskan berbagai sisi ibrah, keteladanan, hikmah dan pelajaran yang terdapat di dalam berita-berita dan hukum-hukum yang terkandung di Al-Quran. Dengan berita dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ini, kaum mukminin mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan pengetahuan tentang rahasia syariat dan inti ajaran agama. Ayat ini mirip dengan ayat yang lainnya, yang artinya itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu, ya. Sehingga Nabi Isa adalah kalimatullah, karena diciptakan Allah Ta'ala lewat firman-Nya, kun fayakun. Berikutnya adalah tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Para pembawa dakwah perbaikan dan reformasi, terutama para nabi, selalu dihadapkan pada berbagai bentuk gangguan, permusuhan, penolakan, penentangan, intimidasi, pengusiran, dan usaha-usaha pembunuhan. Akan tetapi, hikmah Tuhan menghendaki kebaikan tidak akan bisa redup dan hilang. Maka oleh karena itu, Allah akan selalu mempersiapkan orang-orang yang menjadi pengikut setia dan pendukung bagi para pembawa dakwah perbaikan dan reformasi. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Betapa banyak para nabi yang berperang bersamanya, para loyalisnya, para pengikutnya yang banyak. Jadi mereka inilah sebagai pendukung dakwah kebenaran untuk melawan segala macam jenis kebatilan. Seorang pemimpin perlu mengenali dan mengetahui siapa saja orang-orang yang benar-benar ikhlas dan setia untuk menjadi pengikut dan pendukungnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang berusaha mengenali para pengikut setia dan para penolongnya, agar ketika berada dalam kondisi krisis dan sulit, maka ia bisa mengandalkan mereka, sehingga mereka akan membantu memikul beban dakwah. Inilah yang dimaksud oleh ayat man ansori ilallah. Siapakah yang menjadi penolong-penolongku di dalam menegakkan agama Allah? Dalam tafsir sebelumnya sudah dijelaskan, ya, tentang kemiripan apa yang dilakukan penawaran oleh Nabi Isa kepada para pengikutnya ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi situasi yang krisis, yang kritis. Ketika misalnya pada saat Umrah Hudaybiyah yang akhirnya gagal dilaksanakan, itu ada tersebar berita bahwa negosiator kaum muslimin saat itu diutuslah Utsman bin Affan. Mengapa dipilih Utsman? Karena Utsman memiliki posisi yang terhormat di kalangan orang-orang Quraisy, supaya bisa berbicara dengan bahasa mereka. Nah, ternyata ada isu atau berita bahwasanya Utsman ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya para sahabat merapatkan barisan dan mereka melakukan bai'atul ridwan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyinullah yatullahi fawqa aydihim, di surat Al-Fatah itu. Jadi itu adalah baiat janji setia, ya. Mereka merapatkan barisan ketika ada indikasi untuk adanya perlawanan dari orang-orang musuh Islam, maka para sahabat diminta komitmennya untuk membela Nabi Muhammad dan agama Islam ini.
Kemudian disusul Bai'atul Aqobah, baik yang pertama ataupun kedua. Ini adalah merupakan kebiasaan beliau ya, untuk menanting, memberikan tantangan kepada para sahabat, siapa kira-kira yang ikut loyal bersama beliau dalam suka dan duka, dalam keadaan lapang ataupun sempit ya, dalam keadaan yang longgar ataupun yang darurat. Nah, itu perlu ya. Jadi di sini seorang pemimpin perlu mengenali siapa anggota-anggotanya yang loyal, yang suka berkhianat, yang suka oportunis. Ini perlu memetakan supaya pada kondisi tertentu pemimpin ini bisa mengambil sikap. Nah, itu bisa kita belajar dari kisah Nabi Isa ini ya. Ketika kaum Bani Israel mengusir Nabi Isa dan ibundanya Maryam, maka ia kembali lagi kepada mereka bersama Al-Hawariyun dan menyampaikan dakwah kepada mereka dengan terang-terangan. Hal ini menyebabkan mereka ingin membunuhnya dan mereka pun mengadakan konspirasi untuk itu. Jadi maksud ini adalah orang-orang Yahudi. Ini adalah tipu daya dan konspirasi mereka. Adapun yang dimaksud dengan makrullah, tipu daya Allah menurut Al-Farra adalah menipu dan memperdayakan hamba dengan membiarkannya pada keadaannya tanpa ia sadari. Sedangkan menurut Az-Zajjaj, yang dimaksud dengan makrullah adalah menghukum mereka atas tipu daya yang mereka lakukan. Berarti hal ini masuk kategori menyebutkan sebab, tetapi yang dimaksudkan adalah akibatnya. Seperti ayat lain, Allah akan memperolok-olok mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Jadi tadi sudah sampaikan ya tentang makar, ini konotasinya kepada negatif. Kemudian di sini istihza ya, mengolok-olok juga negatif. Kemudian di sini yukhati'un, ya, yukhati'u adalah al-khita' itu juga menipu, konotasinya negatif. Tetapi istilah-istilah ini dipakai dalam rangka untuk mengimbangi, membalas segala macam perbuatan-perbuatan buruk yang ditujukan oleh orang-orang musuh-musuh dakwah tersebut kepada pembela kebenaran ya, kepada kaum muslimin. Maka Allah yang memberikan pembelaan, Allah yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Kalau dalam kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka melakukan konspirasi ya untuk membunuh beliau, tetapi Allah taala membalas konspirasi mereka tersebut ya, tidak sanggup membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya mereka mendapatkan kegagalan ya, dan Nabi akhirnya berhijrah secara selamat dari Mekah ke Madinah. Walaupun seperti itu, beliau tetap tidak meninggalkan usaha-usaha manusiawi. Jadi yang namanya akibat kebaikan itu didapatkan oleh siapapun yang berjuang di jalan dakwah, jalan kebenaran, tetapi tidak meninggalkan aspek-aspek kemanusiaan. Tetap usaha, ikhtiar itu tetap dilakukan. Takdir itu akan menjadi akibat daripada ikhtiar yang kita lakukan. Insya Allah ketika kita ikhtiarnya secara maksimal, takdirnya insya Allah akan mengimbangi ya. Ana inda dhonni abdi, sesuai dengan persangkaan hambaku ya kata Allah. Jadi Allah akan menyesuaikan dengan apa yang disangkakan oleh hambaku. Kalau kita berprasangka baik, maka akan menjadi baik. Hingga ada ungkapan, kalau ada orang ya, seorang muslim yang ragu dengan masa depannya, yang pesimis dengan masa depannya, apakah akan longgar atau sempit rezekinya, apakah akan sukses atau gagal, artinya dia ragu-ragu dengan masa depannya, maka berarti dia suudzon ya kepada Allah Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah. Dan ini akan mempengaruhi mainstream dia wacana dan pola pikirnya ya. Kalau dia sudah pesimis, maka akan mempengaruhi langkah-langkahnya dan akan selalu mendapatkan hal yang sesuai dengan disangkakan yang tidak baik. Maka mari kita selalu berprasangka yang baik pada Allah Ta'ala. Bentuk susunan bahasa seperti masuk kategori ungkapan al-musyakalah atau penyesuaian. Ini adalah pendapat yang masyhur
Maksudnya pendapat mayoritas ulama yang benar menurut para ulama yang masuk kategori ulama muhakkikun adalah bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit tidak dalam keadaan mati dan tidur. Pada akhir zaman ia akan turun kembali ke bumi. Dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan." Demi Allah, pasti putra Maryam itu nanti akan turun ke bumi menjadi seorang penguasa yang adil. Falayak sironna as-salib, dan pasti ini ada, kalau dalam bahasa hadis ini ya, coba kita perhatikan ada lam taukid di awal dan nun taukid sebagai penguat di akhir. Jadi artinya pasti benar-benar turun Nabi Isa ke langit, maksudnya ke bumi ya, dari langit sebagai penguasa yang adil. Falayak sironna ini juga sama, ada lam taukid kemudian ada nun taukid, dan pasti benar-benar dia akan menghancurkan salib. Walayak tulan nal khinzir, dan pasti benar-benar dia membunuh babi. Walayatu annal jizyah, dan pasti benar-benar dia menghapuskan jizyah, tidak menerima jizyah dari orang-orang kafir, ia hanya mau menerima dari orang Islam. Walatut rokanna kisal kilas ya, walatut rokanna kilas fala yus'a alaiha. Maka pada saat itu unta-unta muda dibiarkan begitu saja, tidak ada satupun orang yang menginginkannya. Artinya orang-orang pada saat itu sudah makmur, tidak mengambil hak orang lain. Walaupun ada unta yang saat itu muda, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang memeliharanya, dibiarkan karena orang-orang sudah nggak butuh. Walatadhabanna syahna wattabaghut wattahasud, dan tidak ada satupun orang saat itu yang marah, ya, mempunyai perasaan marah, saling benci, saling dendam, dan saling hasad, itu hilang pada saat itu. Walayat uwanna ilal mal, dan pada saat itu orang-orang diajak kepada harta, fala yakbaluhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menerimanya. Jadi pada saat Nabi Isa diturunkan, menurut hadis yang lain, nanti beliau turun antara di Menara Putih di sebelah timur Masjid Jami Umawi di Damaskus. Beliau turun pada saat itu, orang-orang akan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian beliau datang dan ditawari untuk menjadi imam, tapi beliau tidak mau karena beliau tahu bahwasanya saat itu ada pemimpin kaum muslimin, yaitu Imam Mahdi yang bersama-sama dengan kaum muslimin saat itu. Jadi yang mengimami adalah Imam Mahdi pada saat itu. Jadi dengan kedatangan Imam Mahdi pada akhir zaman itulah ada kemakmuran yang terjadi pada kaum muslimin, sehingga tidak ada sikap-sikap yang negatif. Mereka mendapatkan kesejahteraan, rezeki yang melimpah dari Allah Ta'ala, dan akhlak mereka juga menjadi orang-orang yang baik, tidak saling iri, tidak saling dengki, dan mereka tidak mengambil yang bukan haknya. Nah, berikutnya adalah wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Adapun maksud dibersihkannya Nabi Isa dari orang-orang kafir adalah menyelamatkannya dari apa yang mereka tuduhkan kepadanya, atau menyelamatkannya dari rencana dan konspirasi jahat yang ingin mereka timpakan kepadanya. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Sedangkan tentang ayat yang artinya dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat, dalam hal ini ada dua pandangan. Ad-Dhahhak dan Muhammad bin Abban berkata, yang dimaksud orang-orang yang mengikuti Nabi Isa adalah Al-Hawariyun. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Isa. Adapun yang dimaksud Al-Fawqiyah, unggul atau menang di sini, ittaba'uka, di sini ada yang mengatakan kembalinya kepada Nabi Isa, ada yang mengatakan kembalinya kepada Nabi Muhammad. Dan yang dimaksud Al-Fawqiyah dengan hujjah, bukti dan dalil. Namun ada pula yang mengatakan unggul dan menang ini adalah dengan kekuatan dan kekuasaan. Pendapat yang mengatakan
bahwa yang dimaksud keunggulan di sini adalah keunggulan dengan hujjah, dalil dan bukti, atau kebenaran Islam dalam arti umum ya. Itu agama yang dibawa oleh semua nabi, diyakini oleh para pengikut Nabi Isa, para pengikut Nabi Musa, dan para pengikut Nabi Muhammad adalah pendapat yang lebih kuat sebagaimana disebutkan di surat An-Nur ayat 55 ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Jadi ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka ini akan dijadikan sebagai khalifah, menguasai bumi. Jadi khilafah itu diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun bentuk balasan orang-orang kafir adalah di akhirat disiksa dengan api neraka, sedangkan di dunia adalah mereka dibunuh, disalib, ditawan menjadi orang yang hina. Sedangkan balasan bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh adalah kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian di dunia, sedangkan di akhirat adalah surga. Mereka meraih dua kebahagiaan dunia dan di akhirat. Inilah penjelasan dari ayat 52 sampai 58, mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita ambil ibrah pelajaran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.